Kali ini kita akan melihat dari sisi teknikal, dari analisa untuk gold, kemudian pound sterling dan juga crude oil. Karena kembali, crude oil terutama kita melihat pressure semakin menjadi dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengalami kenaikan kembali. Sementara untuk gold, kita sempat lihat kenaikan sampai level 1643, tapi sayangnya kemudian ditekan kembali sampai level 1630. Nah, masalahnya apakah ini akan menjadi titik penentuan di malam nanti karena FOMC minutes yang akan disampaikan, atau malah terjadi pembalikan. Nah, kemudian juga dari pound sterling tidak kalah menarik, yang kita perkirakan turun, dia memang terjadi kenaikan dan lalu kemudian rejection di area resisten. Nah, kita akan lihat kelanjutannya bersama saya Irfan untuk Agrodana. Ya, kembali dengan pound sterling di grafik keempat, ternyata betul apa yang kita perkirakan sebelumnya, karena kita sempat memperkirakan dia akan ada terjadi kenaikan, dan hal itu adalah kurang lebih dari pola pergerakan yang kita sempat perkirakan inverse head and shoulder. Ya, ini yang terjadi. Kemudian apa yang sempat kita perkirakan juga cenderung memang betul-betul terjadi, yaitu rejection tepat di teritori 61,8%. Dan sampai saat ini dia bertahan di 1.2096, juga 1.2134 ya. Dan ini yang akan kita lihat selanjutnya teman-teman. Kalau berdasarkan dari pergerakan yang kemarin, lalu kemudian ekspektasi rejection di 61.8%, of course yang kita harapkan adalah penurunan kembali, karena dianggapnya kenaikannya sudah selesai. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan bearish flag ya. Jadi setelah kita mendapatkan pola yang ada, bearish flag-nya memang sudah confirm sejak satu atau dua hari terakhir ya. Begitu dia tembus, kemudian dia reverse, ini bukan berarti reverse, melainkan hanya segera pullback. Maka yang kita harapkan di sini adalah rejection yang betul-betul rejection, sehingga akhirnya dia kembali dalam tren penurunan. Jadi sebetulnya secara agregat dia masih tetap dalam fase penurunannya, karena ini dalam downtrend dan ini berarti flagnya atau bearishnya, kemudian inilah flag atau benderanya, dan berarti kita belum dapatkan pola ataupun target yang paling utama. Artinya masih ada pola-pola tekanan berikutnya. Nah, kalau kita sandingkan dengan grafik daily, sayangnya di grafik daily-nya dia ditutup dengan bullish candle teman-teman. Dan tentunya teman-teman ingat kemarin saya sempat menyebutkan tentang potensial bullish ya, dengan potensi double bottom, tapi dengan neckline kemungkinan dia berada di kisaran ini. Karena kita mengambil ini sebagai teritori yang sejajar dari level bottomnya. Oke, ada satu hal yang harus kita perbaiki di sini. Berarti titik yang saya ambil adalah di titik ini teman-teman. Nah, Anda bisa lihat di sini berarti level resisten neckline itu akan berada di 1.21475. Sayangnya memang kemarin dia sempat tertinggal 1.21464 ya. Berarti kita akan lihat di sini ditandai saja kurang lebih di level ini ya. Selama dia tidak ditembus, berarti ada otomatis kita harapannya adalah terkait dengan pola penurunan. Nah, ini berarti confirmnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Yang pertama yang harus kita lihat adalah potensi yang bisa saja menunjukkan dia menjadi double bottom. Ya, ini berarti kita bottomnya, karena bottomnya miring seperti itu, berarti neckline-nya pun miring, dan berarti konfirmasinya baru akan diciptakan ataupun terjadi setelah terjadinya penembusan dari zona resisten. Resistennya ada di 1.21475 atau 1.21500. Nah, tapi yang kedua adalah kalau kita lihat dari secara keseluruhan. Artinya begini, kalau ternyata dia tidak tembus naik, ya berarti potensinya adalah rejection untuk turun. Atau kita ganti warnanya, ya supaya tidak membingungkan. Jadi kalau misalkan kita asumsikan double bottom, berarti dia harusnya naik, berarti dia harus tembus di atas 1.21500. Tapi kalau kita asumsikan bahwa dia potensinya rejection, berarti kita harapkan seperti demikian. Nah, rejection inilah yang kemungkinan memperbesar kemungkinan potensinya yang kita dapatkan adalah terkait dengan bearish flag. Tentunya itu terjadi kalau memang terjadi rejection. Ya, artinya double bottomnya juga gagal, kemudian dia ada potensi untuk terjadi penurunan. Sampai mana? Potensi penurunannya kemungkinan dia akan menyambangi kembali sampai level ini. Berarti kalau demikian, kita bisa perpanjang lagi garis yang sudah kita miliki di sini. Kita tinggal extend. Nah, ini adalah targetnya. Dan itu berarti sangat dalam, yang berarti juga sangat mengandalkan MA200. Sayangnya sampai saat ini kita belum dapatkan kenaikan ataupun penurunan di bawah MA200. Jadi ini yang kita prefer, mana yang akan terjadi, apakah double bottom atau dia rejection lagi dan akhirnya membuka kemungkinan bearish flag. Walaupun
saya tidak yakin bahwa penurunannya akan langsung merosot di bawah 1.2000, tapi setidaknya arahnya sangat memungkinkan untuk terjadinya rejection. Itu dengan catatan bahwasanya outlook untuk Inggris sendiri masih kecenderungannya negatif, sehingga kemungkinan masih akan potensi ditekan oleh penguatan US dollar. Atau bahkan secara internal terkait dengan geopolitik. Nah, jadi untuk hari ini saya kecenderungannya karena dia dianggap sudah selesai dan juga sudah mulai diarahkan seperti demikian, maka ini kemungkinan kita harapkan penurunan at least mungkin target yang paling memungkinkan, paling reasonable adalah 1.19997 atau bahkan 1.20495. Jadi dengan demikian, alasan saya untuk melakukan sell 1.21200 atau 21400, target maksimal 1.2000 atau terdekat 2060 dengan stop loss 1.2200. Itu sesuai dengan running price yang saat ini masih terjadi kurang lebih di 1.2100. Sudah mulai turun ya, karena hanya sudah di 1.2134. Jadi ini kita dalam open sell, kita tinggal tunggu TP pertama atau bahkan TP kedua. Kemudian kalau kita perhatikan dari crude oil, ya kemarin sudah saya sampaikan pula terkait dengan potensi head and shoulder. Kita sudah sampaikan bahwasanya setelah dia terjadi penurunan atau breakout, maka kenaikan tersebut hanya diasumsikan sebagai pullback. Dan exactly itu yang terjadi teman-teman. Jadi setelah pullback dan ternyata rejection, dia gagal. Bahkan dia kemarin sempat mencoba untuk trial resisten lagi, ternyata gagal, malah sedikit lebih rendah. Dan apa yang terjadi? Ternyata dia lanjut penurunan. Nah, ingat bahwa target utamanya adalah 74.40. Selama itu belum dicapai, saya rasa kita masih tetap dalam gangguan penurunan. Dan sampai saat ini trading strategi kita sudah cukup benar ya, karena pagi tadi kita share untuk melakukan sell di teritori kurang lebih ya ini 76.50, 76.70, dan tertinggi sampai saat ini berada di 76.52 ya, dan running price sudah turun ke 75.86. jadi kita tinggal 30 poin lagi sampai ke 75.50 target pertama. Tanyanya adalah apakah dia akan mencapai 74.50 apa tidak? Oke, ada beberapa teori di situ. Tapi yang jelas target utama dari head and shoulder yang biasanya ya mungkin 80 atau 90% biasa tercapai ya. Karena head and shoulder itu satu pola yang bisa dibilang sangat potensial untuk menyentuh target utama. Nah, nantinya teman-teman, setelah penurunan itu dirasa cukup optimal, katakanlah dia sudah mencapai teritori ya mungkin 74.40, hati-hati ya, harap berhati-hati. Jadi kalaupun misalkan terjadi penurunan sampai 74.40, yang Anda harus siapkan adalah ingat kita punya level support historical berikutnya. Dan itu berarti level 73 sampai 72. Nah, artinya di sini teman-teman, kalaupun nanti ada kelanjutan penurunan, saya agak berat untuk melakukan sell kembali atau dilanjutkan sell, karena kemungkinan itu level psikologis, dan biasanya level psikologis itu cenderung menahan sementara waktu untuk pola penurunannya. Artinya masih sangat memungkinkan ini terjadi kenaikan sehingga nantinya bisa diharapkan untuk balik badan atau kita sebut dengan switch posisi, switch strategi menjadi buy, dan tentunya dengan menggunakan stop loss ya. Kalau misalkan kita anggap di sini level yang terendah adalah ya kita tinggal tunjuk saja dari candle ini, yaitu level ya ini ya, candle yang ini ternyata level terendahnya 72.45. Artinya kalau Anda tunggu 72.60 atau 73.00, cukuplah untuk menggunakan SL 7200 supaya untuk menghindari atau mengantisipasi kemungkinan dia anjlok lebih dalam ya. Jadi untuk Anda yang ingin melakukan buy, saya lebih prefer tunggu sampai level 73 kecil tentunya, 7300, 7320 masih oke. Stop lossnya 7200 itu untuk lakukan buy. Tapi kalau misalkan Anda masih sell dan seperti trading strategi tadi pagi, kita masih tetap dalam zona sell, berarti kita tinggal tunggu sampai maximum price 74.40. Artinya TP kedua diperkirakan bisa dicapai. Nah, sementara yang memberi dukungan untuk kemungkinan rebound itu adalah dari area daily chart, teman-teman. Ya, seperti Anda lihat di sini, ini adalah level tengah. Kemudian kita masih memiliki PR, yaitu resisten dari pola triangle. Dan ingat, triangle ini cukup berimbang ya, antara kesempatan untuk naik atau tembus resisten, atau kesempatan untuk tembus support. Jadi ingat, kemarin sudah saya sampaikan bahwasanya kita punya dua pilihan, yaitu antara menunggu apakah dia tembus level 72, atau menunggu apakah dia tembus 82. Kalau 72-nya tidak berhasil tembus, of course,
yang kita harapkan nantinya adalah pola rebound ya. Dan dari situ kita akan lihat juga 82-nya apakah tembus atau tidak. Kalau tidak tembus juga ada potensi untuk pola penurunan. Kemudian beralih kepada grafik emas atau gold, di mana grafik daily-nya kurang begitu menguntungkan, teman-teman. Ya, saya perbesar di sini. Anda bisa lihat kurang lebih areal yang saya maksud adalah di candle 3 terakhir ya. Ya, kalau Anda lihat diawali dengan pembalikan badan atau kita sebut dengan reverse candle, dan itu adalah level candle ya kita sebutnya sebagai hammer. Kalau kita hitung dari real body-nya saja, kemudian ditemani dengan doji star, kemudian yang kemarin adalah black body, maka kembali lagi hitungannya real body, berarti kita anggap 3 candle ini formasinya mirip dengan evening star. Yang artinya kalau memang itu resmi sebagai evening star, hati-hati teman-teman, karena kemungkinan potensinya adalah penurunan. Dan itu berarti kembali mengancam level 61.8% daily chart, Fibonacci retracement 1815.44. Low yang terakhir yang pernah dicapai tanggal 17 Februari itulah kurang lebih 1818.70. Jadi ini adalah warning sekaligus harus waspada. Artinya mungkin sampai nanti malam FOMC minutes walaupun tidak diharapkan ada pengaruh signifikan. Jadi kita bisa mengharapkan kemungkinannya potensinya adalah dia akan ditutup dengan candle mungkin doji kembali ya atau mungkin hammer kembali. Kalau itu bisa terjadi, berarti kita bisa andalkan, kita bisa manfaatkan supaya tidak tembus 61.8%. Dan ingat, selama dia tidak tembus level 61.8%, berarti kita menganggapnya itu adalah pola penurunan sebagai koreksi dari pola utama, yaitu uptrend. Jadi tren utamanya adalah ini bullish, kemudian tren penurunannya adalah ini sekedar koreksi, kemudian nantinya diharapkan dia berarti lanjut atau kembali ke dalam fase bullishnya. Walaupun lagi-lagi kita masih memiliki banyak PR selain 1870, tapi juga 1904 dan terakhir 1959. Kapan itu bisa terjadi? Well, kita belum tahu ya. Tapi yang jelas semua bertahap bergantung kepada data ekonomi ataupun sentimen-sentimen market. Saya rasa kalau minggu ini berhasil dilewati dengan baik dan tidak nembus 1815, baru kita akan berhadapan dengan treatment sesungguhnya, yaitu non-farm payroll di minggu depan. Wow, sangat keren. Oke, di grafik keempatnya, teman-teman bisa perhatikan areal yang kita tandai warna hijau. Ya, ini masih tetap ya, cukup bagus. Kemarin pun, atau bahkan tadi pagi dia sempat diuji kembali, 1834. Kemarin dia tidak turun di bawah 1830, that's good. Dan tentunya terkait dengan yang namanya pola dari falling wedge ya. Falling wedge-nya sudah ini, lalu kemudian dia sempat nempel di sini, berarti merayap ini kita anggap saja sebagai pullback, kemudian kita harapkan naik seperti itu. Nah, satu hal yang cukup menarik di sini adalah Anda bisa lihat di sini potensinya yang saya lingkari ya. Ini bagian pertama ya, lalu kemudian ini bagian kedua dan ini bagian ketiga. Artinya yes, kita sedang mendapatkan pola inverse head and shoulder di dalam pola rising wedge atau falling wedge lebih tepatnya ya. Yang artinya lagi neckline-nya ada di mana? Neckline-nya ini ada di kisaran ini, teman-teman. Yang artinya kembali, kalau kita ingin lihat dia mengalami kenaikan, maka dia harus betul-betul tembus di atas 1850-an. Sehingga nantinya kita harapkan pola pergerakannya akan seperti demikian. Well, strategi alternatifnya tentunya Anda bisa melakukan buy saat dia breakout 1847, 1850 yang lebih aman dengan potensi kenaikan di 1864. Atau kalau memang sesuai dengan strategi yang tadi pagi kita sampaikan, yaitu sebetulnya kita sudah dalam posisi atau menjelang posisi buy. Dan itu berarti ya Anda bisa lihat di sini strategi yang sempat kami sampaikan adalah melakukan buy kurang lebih di kisaran 1832, 1834. Sampai saat ini dia masih tertahan di 1834.22. Nah, kita tinggal tunggu saja, tapi seharusnya ini sudah mulai mantul. Nah, kemudian di H1-nya pun nampak jelas, kemarin dia masih tertahan di kisaran yang sama, dan juga tidak melanggar jalur dari 61.8%. So, yes, definitely ini diharapkan sebagai turunan yang simple, sederhana, kemudian kita harapkan dia adalah dalam jalur kenaikan kembali. Jadi koreksi, kemudian nantinya diharapkan dia masuk ke level bullish. Dan itu berarti kita harus mengamati level 1840 atau bahkan 1847. Sesuai dengan areal yang tadi kita tandai sebagai target pertama atau bahkan target kedua. Anda boleh hold posisi buy Anda kalau memang melihat ada tanda-tanda dia tembus 1847, atau
Anda switch strategi Anda jangka pendek kalau dia terlihat tembus di bawah 1829.60-an, tapi target optimalnya kemungkinan terdekat 1825 atau 1820. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.